Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak ibu, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang virus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang replikasi dan peranan virus. Apa itu replikasi virus? Replikasi virus ini adalah cara virus ini untuk memperbanyak diri atau mereplika, membentuk virus-virus baru atau bereproduksi. Enak ya? Itu replikasi virus. Nah, replikasi virus ini hanya terjadi jika berada di dalam sel organisme lain. Ya. Dia terjadi secara litik maupun lisogenik. Jadi replikasi ini terjadi secara litik dan lisogenik. Ini antara litik dan lisogenik ini terjadinya secara berurutan sebenarnya, dia beriringan. Nah, dalam bereplikasi nanti virus ini akan melalui beberapa fase. Di antaranya nanti ada fase absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan dan lisis. Ya, bagaimana fase-fase ini? Ini akan kita lihat pada tayangan berikut. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini gambaran virus. Ya, ini dalamnya ada DNA, ini kapsidnya, ya, ini lehernya. Nah, pada fase pertama, tadi ada 5 fase ya. Fase pertama itu adalah fase absorpsi, yaitu di mana virus melekat pada inangnya. Nih, sel inang. Ya, dia melekat. Nah, ini DNA virus, ini DNA bakteri. Ini fase absorpsi. Nah, ini dilanjutkan fase kedua, fase injeksi, di mana virus memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh inangnya. Nah, virusnya mati. Nah, DNA ini nanti, ini pada fase lisogenik. DNA virus ini nanti akan bergabung dengan DNA bakteri. Nah, ini pada siklus lisogenik. Ini dia, menggabung. DNA yang berwarna merah, DNA virus, bergabung dengan DNA bakteri. Ini disebut dengan profage. Ya, profage. Dan profage ini itu akan ikut dengan bakteri ini di saat bakteri ini membelah. Ya, di saat bakteri membelah, profage juga ikut membelah. Sehingganya masing-masing bakteri membawa profage ini. Nah, masuk ke daur litik nanti, DNA ini kembali seperti semula. Tetapi DNA virus ini akan mempengaruhi DNA bakteri untuk membentuk DNA baru, ya, dan kapsid baru. Nah, ini adalah fase sintesis, membentuk kapsid-kapsid baru, dan nanti terbentuklah virus-virus baru yang disebut nanti dengan fase perakitan, dan terbentuklah virus-virus baru. Nah, virus-virus baru ini nanti akan masuk fase kelima, yaitu fase lisis, pecah. Ini pecah. Nah, ini lisis inangnya, inilah fase lisis. Nah, virus ini nanti akan menginfeksi bakteri lain, ya, akan menginfeksi bakteri lain. Maka berlanjutlah siklus tadi pada bakteri yang baru. Nah, itu tentang replikasi virus. Nah, sekarang peranan virus, ya. Apa peranan virus dalam kehidupan kita? Peranan virus dalam kehidupan kita ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Apa menguntungkannya? Ya, bisa untuk membuat antitoksin, melemahkan bakteri, dan untuk memproduksi vaksin. Ya, ini peranan virus yang menguntungkan. Nah, bagaimana dengan peranan yang merugikan? Nah, ini mengakibatkan berbagai macam penyakit. Ini kebetulan yang ibu buat hanya ada pada hewan dan manusia. Tetapi pada tumbuhan juga ada. Ya. Misalnya tungro pada tanaman padi. Nah,
TMV pada tembakau, tobacco mosaic virus. Nah, sekarang juga ada yang sedang hangat-hangatnya. Nah, benar, virus corona. Nah, inilah materi kita pada hari ini tentang replikasi dan peranan virus. Ya, mudah-mudahan kamu paham. Nah, bagi yang masih kurang paham, kita akan lanjut nanti diskusi di grup WA. Enak ya, di grup WA kita diskusi di situ. Kemudian nanti tugas-tugas kamu, nih udah pertemuan kedua, sudah akhir dari pertemuan KD virus. Nanti kamu akan ibu beri tugas. Dan tugas ini dikumpulkan 2 pekan ke depan. Apa tugas kamu? Yaitu membuat video atau karya tulis tentang pencegahan penularan virus. Ya. Nah, tugas ini nanti kamu unggah di GC atau Google Classroom kita 2 pekan ke depan. Ya. Nah, tugasnya boleh pilih salah satu, mau video atau karya tulis. Baik anak ibu. Nah, untuk pertemuan minggu besok itu kita penilaian harian. Jadi kita lanjut diskusi di grup ya, di grup WA. Demikian pertemuan kita pada hari ini Ananda semua. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan bersyukur. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.